Dura TV, kalian tahu nggak sih ada sekolah di Jakarta yang masuk nominasi perpustakaan terbaik tingkat SMA, SMK, MA tahun 2023 yang diselenggarakan oleh P3 SMPT. Wah, kalian tahu nggak perpustakaannya itu besar banget dan sekolahnya itu adalah di SMA 3 Jakarta. Nah, ini dia nih perpustakaannya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Halo teman-teman. Halo. Lagi baca buku apa nih? Aku sendiri lagi baca buku cerpen nih karya SMAN anak-anak 3 Jakarta tuh yang keren banget. Wah, keren banget. Kalau kamu baca apa? Kalau aku baca Seni Memotivasi Diri dari karyanya Brian Tracy dan Strutzel. Wah, buku self improvement ya nih ya, keren banget ya. Kalau kamu baca apa itu? Kalau aku lagi baca majalah tentang energi alternatif nih dari SMA 3, karya-karya anak SMA 3 juga. Wah, keren banget ya. Ternyata tuh SMA 3 tuh banyak ya buku-buku karya siswa-siswanya ya gitu. Biasanya tuh kalau peserta didik di SMA 3 ini ke perpustakaan ini nyari buku apa sih? Kalau di buku-buku, kalau anak-anak sini tuh kebanyakan nyari ke perpustakaan tuh buku-buku novel kan. Saat ini kami baru-baru juga dapat sumbangan novel dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rita Hatustuti. Wah, keren banget ya, dari buku kepala sekolah ngasih sumbangan buku-buku nih ke sini ya. Buku-buku itu kebanyakan kayak buku Terelie atau Laut Bercerita juga ada. Wah, itu buku-buku favoritnya anak-anak banget tuh pasti ya gitu. Oke, nah teman-teman aku juga mau nanya dong, ini kan perpustakaannya gede banget ya, terus fasilitasnya juga lengkap nih ya. Kira-kira dengan adanya perpustakaan ini dan juga fasilitas-fasilitas yang ada, itu bisa membantu kalian sebagai peserta didik untuk menunjang prestasi di sekolah nggak sih? Sangat bisa. Waduh, itu benar-benar banget tuh Kak, sangat bisa banget. Nah, terkhususnya apalagi kan ini lagi opsi ya Olimpiade Pendidikan Siswa Indonesia. Dan semua tim SMA 3 itu ternyata lolos ke babak selanjutnya menjadi 1.550 karya terbaik untuk maju ke tingkat nasional. Dimana ini kan penyaringan ke top 100. Nah, selain itu tuh ada juga yang buku aku pegang banget nih. Ini ke kelas kita, itu sekarang udah naik ke kelas 12, namanya Karosi. Dia berhasil mewakili DKI Jakarta dalam cerita pendek FL2SN tahun 2022 tuh Kak. Wah, keren banget ya. Ternyata tuh dengan adanya perpustakaan ini tuh akan membuat peserta didik tuh semakin banyak ya untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan juga ikut sama lomba-lomba yang tadi kamu jelasin. Ya, keren banget. Nah, terus aku kan di sini juga ngeliat ya peserta didik juga banyak banget ya di sini ya. Nah, itu gimana sih kayak mereka tuh bisa datang ke sini terus baca perpustakaan tuh kira-kira ada nggak sih peserta didik yang bertugas untuk mengajak teman-temannya buat datang ke sini? Ada dong Kak. Oh ya? Jadi di SMN 3 Jakarta ini kita punya namanya Duta Literasi Teladan ya. Wah, keren banget. Anggotanya itu ada 12 orang ya. 12 orang, itu 12 finalis Duta Literasi. Dan kita semua yang mengelola perpustakaan juga membantu untuk mengelola perpustakaan, lalu menerapkan proker-proker yang kita sepakati bersama untuk selama 1 tahun masa jabatan kita itu. Oh gitu. Nah, aku juga mau nanya dong, kan tadi kan kamu sebutin kalau misalnya banyak banget ya karya-karya dari peserta didik atau siswa-siswi SMA 3 nih ya. Dari semua karya yang ada, itu kira-kira karya yang paling terkenal gitu atau mungkin yang paling heboh, yang paling besar gitu dari produk-produk dari SMA Negeri 3 itu apa? Ini yaitu majalah Teladan, itu majalah siswa SMA 3 Jakarta yang bertemakan energi alternatif. Dan juga salah satunya ini mengenai pencemaran udara. Kalau yang ini mengenai energi alternatif. Wah, ini majalahnya itu isinya tentang apa sih? Maksudnya kayak di dalamnya itu ada apa aja, rubrik apa aja ini gitu? Tergantung temanya sendiri sih. Kalau ini kan temanya tentang energi alternatif ya. Jadi membahas tentang energi-energi alternatif yang ada. Lalu kalau yang ini pencemaran udara. Jadi membahas tentang pencemaran udara. Dan majalah ini juga dibuat oleh kelas 10 yang sekarang naik kelas 11. Jadi sehubungan dengan proyek Pancasila, tema pertama kita waktu itu yaitu gaya hidup berkelanjutan. Makanya kita membuat majalah seperti ini. Wih, keren banget. Berarti ini buatan peserta dari kelas 10, 11, 12. Atau kelas 10 semua ini? Kelas 10 semua. Oh, keren banget ya. Berarti di sini tuh nih, wah pemirsa bisa kita lihat bareng-bareng nih ya. Dari layoutnya udah bagus banget. Terus isinya, wah banyak banget nih sisi yang menarik ya. Dampak polusi, upaya pemerintah untuk mengurangi polusi. Ini isinya dari teman-teman semua nih yang nulis nih, kelas 10. Jadi benar-benar anak-anak kelas 10 SMN 3 Jakarta waktu itu sehubungan dengan proyek Pancasila.
Jadi mereka semua menulis buku-buku seperti ini, nanti jadiin majalah kayak gini di print, dan mungkin referensinya juga beberapa ada yang dari artikel, tapi biasanya yang dari artikel itu kayak dicantumin di situ ada. Oh gitu. Kalau desainnya sendiri dari mana? Desainnya membuat sendiri ya? Iya. Oh ini bisa dari teman-teman juga? Iya. Oh iya. Dan selain ada isi di majalah ini juga ada scan barcode dan juga ada mini gamesnya. Wah keren banget ya, jadi ini interaktif ya, nggak cuma untuk baca doang tapi kita bisa scan barcode, terus juga ada games-gamesnya juga. Oh ini gamesnya ada teka-teki silang ya, ih seru banget nih. Wow, biar tuh ada. orang makin tertarik ya. Bener. Majalah-majalah ini. Iya, kalau aku sih aku tertarik banget sih, aku pengen baca-baca deh, ini bukunya tuh kayaknya bagus banget majalahnya ya. Terus desainnya juga keren banget, aku nggak expect, aku nggak nyangka kalau ini adalah buatan siswa kelas 10 ya. Iya. Wah ternyata siswa kelas 10 sekarang udah keren-keren banget ya pemirsa ya. Oke, nah di sini ternyata selain ada yang pencemaran udara, tadi juga ada energi alternatif ya. Oke, dan masih ada edisi-edisi yang lain ya? Masih banyak yang lainnya. Wah, keren banget. Nama majalahnya nih Teladan Majalah Mahasiswa SMA Negeri 3 Jakarta nih pemirsa. Oke, mungkin sampai situ dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya teman-teman. Terima kasih banyak. Keren banget nih. Duta-duta literasi SMA Negeri 3 keren banget ya teman-teman ya. Semoga nanti di SMA di luar sana juga bisa nih mencontoh SMA Negeri 3 dengan mengadakan duta literasinya juga. Oke, baik. Silakan dilanjutin lagi ya teman-teman ngobrolnya dan juga baca-bacanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kakak. See you next time. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan seorang guru dari SMA Negeri 3 Jakarta. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Faizal. Selamat sore Pak Faizal. Sore, Kak. Nah, pemirsa Edura TV, Pak Faizal itu merupakan guru sejarah nih. Dan sekarang kita akan bertanya-tanya nih sama Pak Faizal mengenai bagaimana sih program literasi dan juga bagaimana sih mengajak siswa dan peserta didik di SMA Negeri 3 Jakarta ini untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan literasi yang ada di sini. Nah, Pak, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih ya, Pak ya, terkait dengan literasi di sekolah. Nah, di sini saya lihat di perpustakaan ini banyak banget nih, Pak, buku-buku karya dari peserta didik ya, Pak ya, betul? Iya, betul. Oke, nah itu gimana sih, Pak, cara mengajak peserta didik untuk mau menulis dan juga mau membukukan karyanya nih, Pak? Yang pertama itu ada kerjasama ya dari pihak sekolah, dalam hal ini pihak kurikulum yang menyusun jadwal bagaimana kunjungan siswa ke perpustakaan. Jadi ada kunjungan wajib gitu untuk setiap bulannya, kelas berapa aja. Kemudian yang kedua, guru-guru itu membuat RPP yang mewajibkan mereka tuh bikin tulisan. Seperti itu. Jadi dari sekolah tuh sudah menciptakan sebuah sistem bagaimana murid itu mau menuliskan idenya meskipun tugas ya, tapi dengan diarahkan seperti itu siswa pun mau. Oke, jadi lebih terorganisir ya Pak kegiatannya ya Pak. Oke, nah terus gimana? Apakah selama dalam program tersebut itu ada nggak sih Pak kayak bimbingan-bimbingan untuk peserta didik untuk mengajak mereka ikut turut datang ke perpustakaan, lalu aktif membaca dan juga budaya literasinya semakin meningkat, itu ada nggak sih Pak? Ya tadi pertama yang jadwal kunjungan wajib. Oke. Setiap bulannya, terus yang kedua itu setiap hari Kamis ya, ada kita dari literasi manis yang di setiap sesinya itu anak-anak berkumpul di lapangan membaca buku bersama 5-10 menit, kemudian melihat perform. Dalam hal ini bisa perform puisi dari siswa, penampilan musikalisasi puisi seperti itu, atau mereka storytelling buku yang mereka baca. Jadi kayak resensi singkat gitu supaya teman-teman tertarik mau baca, dan itu cukup efektif membuat mereka tuh minimal mau baca gitu, baca dari apa yang mereka suka. Gitu. Wah, kreatif banget nih Pak program-programnya ya Pak. Jadi nggak membuat peserta didik jenuh ya Pak ya. Jadi mereka bukan cuma membaca, tapi juga mereka bisa mereview atau mengulas kembali bacaan-bacaan mereka, dan bahkan ada performanya juga ya Pak. Betul, ya. Karena kan keterampilan literasi tadi. Gitu. Betul, wah keren banget ya peserta Edura TV, pemirsa Edura TV ya. Nah, selain itu nih Pak, kalau dari antusias peserta didiknya sendiri setelah adanya perpustakaan ini dan juga perpustakaan ini menjadi salah satu nominasi lomba tingkat nasional, itu bagaimana tuh Pak? Alhamdulillah dari anak-anak sendiri pun memang suka kunjungan perpustakaan meskipun ada jadwal kunjungan wajib. Nah di sini mereka itu menggunakan perpustakaan sebagai pertama sumber belajar, dan kedua
buat tempat ngerjain tugas gitu. Jadi kan ada kayak saya memberikan tugas tentang video sejarah nih. Beberapa siswa itu menggunakan perpustakaan sebagai spot mereka ambil video, spot mereka cari buku-buku yang relevan seperti itu. Oke, karena di sini juga selain perpustakaannya nyaman, ternyata juga perpustakaannya itu luas banget ya Pak ya. Oke, nah baik pemirsa Edora TV, nah sekian tadi nih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Faizal mengenai gimana sih peran dari guru dan juga bagaimana antusias peserta didik di SMA Negeri 3 terhadap literasi dan juga terhadap fasilitas yang ada di perpustakaan ini. Terima kasih Pak Faizal. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Kepala Perpustakaan SMA Negeri 3 Jakarta, khususnya Perpustakaan Teladan. Nah, di sini saya sedang bersama Pak Yudi selaku Kepala Perpustakaan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Oke, Pak, saya mau nanya sedikit ya, Pak, ya tentang perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini tuh ada koleksi buku apa aja sih, Pak? Jadi kalau koleksi perpustakaan tuh ada beberapa jenis ya. Ada koleksi cetak, ada koleksi audio, koleksi video, ada koleksi khusus yang bentuknya bisa di luar yang 3 tadi. Jadi kalau buku kita ada buku umum, ada buku referensi, lalu ada video, dan kita punya koleksi khusus yaitu mata uang asing. Wah, keren banget pemirsa Edora TV. Nah, kalau koleksi unggulannya nih dari perpustakaan ini apa, Pak? Kita punya koleksi referensi yang cukup banyak, yang ada di lantai 1 ini, dan beragam tema. Oke. Gitu. Contohnya mungkin ada apa aja nih Pak? Kalau untuk koleksi yang unggulannya apakah buku, majalah, atau bagaimana? Ya itu, tadi buku referensi itu. Oh, buku referensinya kita, ya? Oh, oke. Kita buku klasik yang diterbitkan tahun 60-an, 50-an kita juga punya. Wah, lengkap banget ya Pak berarti ya. Oke, terus tadi juga Bapak sempat sebutin kalau ada koleksi digital juga ya Pak ya? Iya. Oke, kalau koleksi digitalnya di sini bentuknya ada apa aja Pak? Ya, ya jelas buku digital ya. Buku digital itu ya bisa diakses lewat link yang kita berikan gitu ya. Kemudian juga ya majalah digital yang dibuat oleh siswa kita sendiri gitu ya. Kemudian beberapa karya video anak-anak kita juga bisa diakses lewat perpustakaan digital kita gitu. Wah, berarti ada buku digital, ada video dan lain-lain ya Pak ya. Jadi bukan cuma hanya buku tradisional saja di sini ya Pak ya, buku cetak saja ya. Ada buku digital juga. Betul. Oke, nah terus kalau misalnya ruangan nih Pak, kan ini perpustakaannya besar sekali nih Pak. Ruangannya tuh ada apa aja sih Pak di sini? Ya, yang jelas kita punya area baca ya, seperti ini area baca namanya. Kemudian area koleksi yang berupa rak-rak buku ini. Kemudian kita punya ruang internet. Kemudian kita punya ruang sirkulasi, punya ruang kepala perpustakaan, kita punya ruang multimedia, kita punya panggung, kita punya ruang baca outdoor, lalu kita punya mini bar atau mini cafe untuk para pengunjung. Kemudian lagi kita punya sarana untuk membuat podcast. Wah, lengkap banget ya Pak ya ternyata ruangannya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh peserta didik juga ya Pak ya, untuk menunjang tugas mereka atau mungkin untuk mereka bisa lebih dalam lagi mempelajari banyak hal di sini ya Pak ya. Dan bukan cuma anak didik tapi juga guru, alumni, masyarakat sekitar dengan perjanjian bisa menggunakan perpustakaan SMA 3 Jakarta. Bukan hanya peserta didik saja dan warga sekolah ini saja ya Pak ya. Kita juga bekerjasama dengan sekolah di sekitar seperti PAUD, ada SD, ada SMP, SMA yang ada di sekitar sekolah kita. Kita berikan kesempatan mereka untuk memanfaatkan perpustakaan kami ini. Oh, jadi dari luar pun juga boleh ya Pak datang ke sini ya Pak? Wah, luar biasa sekali. Nah, dengar-dengar juga katanya perpustakaan ini memiliki akreditasi A ya Pak ya? Ya, alhamdulillah bulan Januari kemarin kita keluar sertifikat akreditasi A. Wah, itu prosesnya bagaimana Pak bisa mendapatkan akreditasi A tersebut? Ya, sebetulnya prosesnya nggak terlalu lama ya. Kita mulai melakukan persiapan itu di bulan September ya. Jadi bulan Desember kita sudah dinilai oleh tim asesor dari Perpusnas atau dari Pusnas atau Perpustakaan Nasional Indonesia gitu ya. Dan memang itu kerja keras ya, karena banyak sekali yang harus kami kerjakan, tapi kita punya tim ya, punya tim yang mendukung semua proses kegiatan tersebut, dan terutama sekali ya didukung oleh kepala sekolah dan juga alumni ya untuk melaksanakan proses persiapan akreditasi tersebut. Oke, luar biasa sekali nih Pak ya. Nah, mungkin kalau yang membedakan perpustakaan Teladan ini dengan perpustakaan di sekolah lain tuh ada nggak sih Pak? Kalau di
kalangan sekolah negeri khusus SMA ya. Perpustakaan Teladan SMA 3 Jakarta ini adalah perpustakaan yang gedungnya khusus dibangun sebagai gedung perpustakaan, bukan ruang kelas yang diperuntukkan sebagai perpustakaan. Dan tadi sudah saya sebutkan perpustakaan ini punya ruangan-ruangan tersendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan ruangan yang los begitu, tapi ada ruang-ruangan khusus yang diperuntukkan untuk sesuai dengan kebutuhan untuk para pemustaka gitu. Oke, berarti di sini juga memang ditujukan dan didirikan perpustakaan ini bukan hanya sekadar melengkapi ruangan atau mengisi ruangan-ruangan kosong di sekolah ya Pak ya, tapi memang didirikan untuk jadi perpustakaan. Betul, ini khusus dibangun untuk perpustakaan sekolah. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Dan terakhir nih Pak ya Pak, harapan Bapak sebagai kepala perpustakaan untuk perpustakaan ini dan juga orang-orang yang memanfaatkan fasilitas ini apa Pak? Yang pertama, harapan saya sebagai kepala perpustakaan sebagai yang sudah terwujud. Jadi dulu perpustakaan ini sepi pengunjung, sekarang banyak sekali pengunjungnya dan anak-anak datang ke perpustakaan bukan karena ditugaskan oleh guru atau oleh sekolah, tapi atas kebutuhan mereka datang ke sekolah, ke perpustakaan ini dengan banyak kepentingan ya. Bisa membaca buku, bisa ngobrol, bisa berdiskusi, bisa selfie, bisa buat video di sini. Nah itu satu hal yang harapan saya sudah tercapai. Tapi ke depan tentu saya berharap perpustakaan ini bisa lebih bermanfaat bagi pengembangan literasi warga SMA 3 Jakarta. Oke, amin. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Edura TV ya. Kita jadi lebih banyak tahu nih tentang perpustakaan teladan SMA Negeri 3 Jakarta. Baik Pak Yudi, mungkin sekian dari kita. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya Pak ya. Sama-sama. Semoga perpustakaan ini bisa lebih memberikan kebermanfaatan bagi sekitar. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta, yaitu dengan Ibu Rita. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Bu, hari ini saya dan juga pemirsa Edura TV ingin bertanya-tanya nih Bu, terkait dengan perpustakaan yang ada di SMA Negeri 3 Jakarta Bu. Dengan senang hati. Oke. Nah Ibu, pertama-tama saya mau nanya dulu, kapan sih Bu perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan itu sebenarnya bersamaan dengan gedung berdirinya SMA 3 Jakarta. Tapi dalam perkembangannya betul-betul ditata dengan baik itu sekitar tahun 2008 dan diresmikan di 8 Agustus 2008. Angkanya cantik, 0808 2008. Wih, keren banget ya, angka cantik dan menghasilkan sebuah perpustakaan yang sangat cantik juga Bu tentunya. Nah Bu, kan perpustakaannya terkenal dengan perpustakaan teladan ya Bu ya. Kenapa sih Bu diberi nama perpustakaan teladan? Kata teladan itu melekat di nama SMA 3. Jadi dari sejak lahirnya itu memang namanya SMA 3 Teladan. Gitu. Dalam perjalanannya memang SMA 3 boleh menjadi teladan. Dan itu juga nama perpustakaannya menjadi Perpustakaan Teladan SMA Negeri 3 Jakarta. Wah, keren banget Bu. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya Bu ya, katanya perpustakaan tersebut berdiri atas bantuan dan juga support dari kepala sekolah, wali murid, alumni dan juga warga sekolah lainnya nih Bu ya. Itu bagaimana sih Bu prosesnya? Iya. Dari awal diperbaikinya perpustakaan itu, yang tadi saya sudah sampaikan, itu yang paling punya peran besar memang alumni. Nah, alumninya alumni tahun 82. Oh, gitu. Dan mereka menghimpun diri dalam satu angkatan, kemudian memperbaiki perpustakaan itu sampai seperti sekarang. Wah, luar biasa banget ya Bu dukungannya ya Bu ya. Dan yang lainnya ada bantuan, tapi bantuannya yang paling besar memang dari alumni yang tahun 82, sehingga namanya di depan itu diabadikan. Seluruh nama yang lulusan tahun 1982. Komite juga membantu, masyarakat juga membantu, alumni-alumni yang lain juga membantu, terutama tidak hanya membantu fisik tapi juga membantu mengisi buku-bukunya, mengisi kegiatan-kegiatannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, ternyata support dari alumni-alumninya walaupun sudah jadi alumni tapi tetap memberikan kontribusi ya Bu ya kepada sekolah ya, luar biasa sekali. Nah, yang terakhir nih Bu ya, sebagai kepala sekolah ada inovasi atau program apa sih Bu yang ingin diwujudkan dengan agar bisa lebih memberdayakan dan juga memajukan perpustakaan yang ada di SMA Negeri 3 Ibu? Oke. Saya pribadi dan visi ini sudah
kita sampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan kami bersepakat bahwa perpustakaan sekolah itu harus menjadi salah satu pusat informasi dari seluruh kegiatan sekolah. Dan keberadaan perpustakaan sekolah itu harus bisa mewarnai di dalam pembelajaran dalam keseharian. Pencapaian prestasinya pun itu juga harus mewarnai dari perpustakaan. Jadi perpustakaan kita itu sedang melakukan transformasi perpustakaan. Dari yang tadinya hanya dibaca, kemudian menjadi ditulis. Dari yang tadinya hanya individu, kita mulai melakukan networking kemana-mana. Jadi ada beberapa transformasi yang kita lakukan. Dari tadinya hanya buku sebagai kumpulan dari bahan bacaan, kita jadikan menjadi lebih banyak yang mengakses menggunakan cara digitalisasi. Iya. Jadi sedang melakukan transformasi perpustakaan. Oke, jadi perpustakaannya itu bukan cuma perpustakaan tradisional saja ya Bu ya. Iya. Jadi ada perpustakaan digitalnya juga ternyata ya Bu ya. Banyak, iya. Oke, Bu, sebagai penutup nih Bu, harapan Ibu untuk perpustakaan di SMA Negeri 3 Jakarta ini apa Ibu? Saya berharap perpustakaan SMA di SMA 3 ini tidak hanya bermanfaat buat para siswanya, buat para warganya, tapi juga bermanfaat pada lingkungannya, pada masyarakat sekitarnya. Baik itu misalnya di sekitarnya itu ada SD, ada PAUD, ada SMP, merasakan kebermanfaatan dari perpustakaan. Masyarakat biasa juga merasakan manfaatnya, dan berharap juga perpustakaan ini bisa menjadi pusat informasi sehingga anak-anak bisa mencari informasi dan mereka bisa menggunakan informasi itu untuk mengembangkan potensinya mereka. Terlihat sih para lulusannya pasti salah satunya karena dulu menyukai dan beraktivitas mencari informasi di perpustakaan teladan. Wah, keren banget ya Bu harapannya ya. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud ya Bu ya, seiring berjalannya waktu dan juga seiring dengan pertumbuhan dan juga perkembangan dari perpustakaan SMA Negeri 3 Jakarta Bu. Oke, mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu atas waktu dan juga jawabannya. Kita berkeliling-keliling di perpustakaan teladan SMA Negeri 3 Jakarta dan juga berbincang-bincang dengan kepala sekolah, kepala perpustakaan, guru, dan juga peserta didik di SMA Negeri 3 Jakarta, kita menjadi semakin tahu banyak nih tentang perpustakaan teladan yang ada di SMA 3 Jakarta. Terima kasih pemirsa Edura TV sudah mengikuti konten sekolah dan juga sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!